Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himmatul Husna, Guru Mapel Pendidikan Aswaja dan KNU-an kelas 12. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang Khithah Nahdlatul Ulama yang meliputi definisi dan latar belakang kelahirannya. Definisi Khithah NU. Secara bahasa, kata khithah berasal dari kata khithatun, artinya garis. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khithah berarti cita-cita, langkah, rencana, tujuan dasar, garis haluan, landasan perjuangan, dan kebijakan. Sedangkan kata khithah jika digabungkan dengan kata NU memiliki arti landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dari jamiiyah atau warga NU baik perseorangan maupun organisasi yang diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu lahirnya Khithah NU. Khithah NU sebenarnya sudah ada dan melekat bersamaan dengan disahkannya Statuten Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Statuten artinya aturan-aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam organisasi NU. Dengan demikian, Khithah NU sudah ada sejak NU didirikan. Namun, naskah Khithah NU baru dirumuskan dan ditetapkan pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Generasi-generasi pertama NU sejak awal berdiri senantiasa berada pada garis khithah NU. Garis khithah NU tersebut secara garis besar terangkum dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu madhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Khithah NU yang menjadi pondasi perjuangan awal NU ini juga disebut dengan Khithah 1926. Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah gerakan sosial keagamaan. Dalam berjalannya waktu, arah perjalanan NU dari organisasi sosial keagamaan mulai bergeser ke dalam dunia politik praktis. NU baru mulai ikut dalam kegiatan yang bernuansa politik melalui Majelis Islam A'la Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim mewakili Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari sini tokoh-tokoh NU mulai terlibat dalam kegiatan pergerakan kemerdekaan. Para kiai NU juga berperan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan di dalam berbagai pengambilan keputusan. Kemudian NU bergabung dengan Partai Masyumi. Selanjutnya pada tahun 1952 NU keluar dari Partai Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri yang diputuskan pada Muktamar ke-19 di Palembang. Tahun 1955 NU mulai mengikuti pemilu yang pertama dan mendapat banyak dukungan masyarakat. Pada masa Orde Baru, muncul kebijakan berupa pemangkasan partai-partai yang diperkenankan mengikuti pemilu. Partai-partai tersebut adalah PDI dan P3 ditambah dengan Golkar. Kondisi ini menyebabkan NU tidak punya pilihan lain kecuali bergabung dengan P3 pada tanggal 5 Januari 1973. Keterlibatan NU dalam ranah politik ini menyebabkan banyak elit-elit politik yang juga menjadi pengurus NU ternyata mulai kehilangan spiritnya untuk mengurus jamiiyah. Melihat kondisi ini, para tokoh NU mulai menyuarakan perlunya gerakan untuk kembali ke khithah, yang tidak lain mengembalikan semangat perjuangan sebagaimana awal didirikannya. Namun, ini juga mengalami proses yang panjang sebab belum ditemukan rumusan konkret dokumen khithah NU. Perjuangan untuk kembali ke khithah NU sebenarnya telah muncul sejak akhir tahun 1950-an ketika Muktamar ke-22 di Jakarta pada tanggal 13 sampai 18 Desember 1959. Seorang wakil utusan dari PCNU Mojokerto bernama Kiai Haji Ahyad Halimi dalam forum Muktamar mengatakan bahwa peranan politik partai NU telah hilang dan peranannya telah dipegang oleh perorangan. Secara konkret, beliau mengingatkan kepada muktamirin tentang pentingnya kembali ke khithah.
Hal tersebut karena menurut beliau kondisi NU dirasa sudah jauh dari nilai-nilai perjuangan awalnya, yaitu sebagai Jami'iyah Diniyah Ijtimaiyah atau organisasi sosial agama kemasyarakatan. Akan tetapi, usulan tersebut masih dimentahkan oleh peserta muktamar. Mungkin karena mereka memandang bahwa apa yang dilakukan NU saat itu masuk ranah politik praktis adalah sesuatu yang tetap perlu dilakukan. Pada saat Muktamar ke-23 di Solo tahun 1962, gagasan untuk kembali ke khitoh disuarakan lagi. Namun, lagi-lagi usaha ini masih belum mendapatkan respon positif dari para peserta Muktamar sehingga tidak menjadi keputusan hasil Muktamar. Gagasan untuk kembali ke khitoh digulirkan lagi pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971. Hal itu ditandai dengan pidato iftitah oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam pidatonya, Kiai Haji Wahab Hasbullah menghimbau kepada para muktamirin tentang pentingnya bagi NU untuk kembali ke khitoh 1926. Artinya NU harus meneguhkan eksistensinya lagi untuk kembali ke tujuan semula sebagaimana awal didirikannya, yaitu sebagai organisasi sosial keagamaan. Namun, hasil keputusan muktamar belum menyepakati NU untuk kembali ke khitoh dan NU masih mempertahankan diri sebagai partai politik. Pada saat Muktamar NU ke-26 di Semarang tanggal 5-11 Juni 1979, gagasan untuk kembali ke khitoh makin mendapatkan dukungan yang cukup kuat. Apalagi setelah Kiai Haji Ahmad Shiddiq menulis buku yang berjudul Khitoh Nahdliyah yang kemudian dibaca oleh para peserta Muktamar. Walaupun keputusan sepenuhnya untuk kembali ke khitoh belum ditetapkan dalam muktamar ini dan NU masih tetap berfusi ke P3, tetapi paling tidak para peserta muktamar menyepakati adanya program yang bertujuan untuk menghayati makna dan menanggapi usulan untuk kembali ke khitoh 26. Kesungguhan untuk merumuskan khitoh ditandai dengan berkumpulnya para tokoh muda NU pada tanggal 12 Mei 1983 di Hotel Hasta Jakarta. Mereka melakukan kajian dan juga menampung gagasan terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh NU. Kumpulan tokoh muda tersebut dikenal dengan Majelis 24. Mereka melakukan pertemuan dan berbagai kajian yang bertujuan untuk mengawali perumusan khitoh NU. Setelah itu, dari 24 orang ini dibentuklah tim 7 yang bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan gagasan yang telah dikaji oleh Majelis 24. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan dalam waktu kurang lebih 5 bulan bekerja, akhirnya tim 7 berhasil membuat rumusan yang merupakan gagasan konkret untuk kembali ke khitoh NU. Gagasan untuk kembali ke khitoh Nahdlatul Ulama akhirnya diputuskan dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Muktamar NU nomor 002-27-1984 tentang khitoh NU. Berdasarkan penjelasan ini terlihat bahwa rumusan khitoh Nahdlatul Ulama bukanlah muncul secara tiba-tiba, namun telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Para ulama pendahulu kita telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberikan solusi konkret bagi perjalanan perjuangan NU. Sekarang tugas kita adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka menjaga khitoh NU ini dan mengawal NU sebagai Jami'iyah Diniyah Ijtimaiyah sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri NU, sehingga khitoh ini benar-benar dapat dijadikan pijakan oleh seluruh warga NU dalam melaksanakan aktivitasnya. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.